wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril, wa qala Jibril mal iman akhbirni anil iman, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah. Dalam satu kesempatan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama para sahabat, dan malaikat Jibril datang dengan tampang seorang manusia. Jadi menampakkan diri dengan meniru wujud manusia, sehingga orang tidak ngerti kalau yang datang itu malaikat. Cuma orang heran, kok ada baru datang bajunya klimis, tidak ada debu menempel sama sekali. Rambutnya rapi, hitam, tidak ada kotoran, debu sama sekali. Padahal perjalanan di padang pasir pada zaman itu kendaraan terbaik adalah kuda atau unta. Di mana orang perjalanan otomatis ya kena debu padang pasir yang ganas sehingga rata-rata kotor semuanya kalau sudah datang dari perjalanan. Lah ini orang tiba-tiba ada di depan Nabi dengan baju yang klimis, badan yang bersih klimis juga, tiba-tiba sudah duduk berhadap-hadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menanyakan mal Islam, dijawab oleh Nabi. Apa itu Islam? Nabi menyatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi menjelaskan Islam dengan rukun Islam yang 5. Nah, rukun Islam yang 5 ini selanjutnya dibahas dalam ilmu yang terkenal dengan istilah ilmu fikih dan lain sebagainya dan cabang-cabangnya. Kemudian bertanya lagi pada Nabi, apa itu iman? Nabi menjawab, yakin, percaya kepada Allah, kemudian pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, yang hari akhir, dan yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tanya mal ihsan. Ya, jadi yang kedua ini diatur dalam satu ilmu yang dikenal dengan ilmu akidah. Kemudian yang terakhir berbicara tentang ihsan. Mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun fa innahu yarak. Yang ketiga adalah tentang ihsan. Bagaimana? Ihsan itu dalam kehidupannya orang yang ihsan senantiasa dijadikan lahan untuk beribadah terus-menerus kepada Allah dalam segala lini kehidupannya. Ya, kalau kita kan nganggap ibadah kalau sudah sholat. Ketika selesai dari sholat, nganggap bukan ibadah. Tapi orang ihsan sampai tidur pun bagian dari ibadah. Jadi sekali lagi, hatta tidur, bagi orang yang ngerti caranya tidur, maka menjadi ibadah. Makan menjadi ibadah. Semua kehidupan menjadi ibadah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ibadah itu harus didasari keinginan, keimanan. Jadi kenapa kok ibadah? Yakin bahwa ibadah itu perintah Allah. Yakin kalau ibadah itu
dapat pahala dari Allah. Yakin kalau ibadah menjadi kunci mendapatkan rahmat Allah. Dan seterusnya. Kemudian kalau ihsan bagaimana? Kalau yang pertama diatur secara khusus dalam ilmu fikih, iman diatur dalam ilmu akidah, sedangkan ihsan diatur dalam tasawuf. Ya. Jadi ihsan diatur dalam ilmu tasawuf. Karena ini hanya orang-orang khusus selama ini yang banyak mempelajari, di masyarakat kadang-kadang ilmu ini malah banyak yang tidak mau ditawari pembahasan masalah tasawuf, sampai ada yang bilang takut begini, takut begitu, dan lain sebagainya. Sebagian umat Islam menganggap ini bid'ah, bahkan mengkafirkan. Padahal ini bagian dari Islam. Ya, kalau hanya Islam sama iman yang dibahas, terus ihsannya ini mau dibahas di mana? Jadi pembahasan ihsan ini ada dalam tasawuf. Itu. Apa tasawuf itu? Ilmu yang mempelajari kinerja batin kita agar supaya kita tahu akhlak dalam ibadah kepada Allah. Ini dalam fikih itu akhlak zahir. Kemudian keimanan itu masalah bagaimana kita meyakini dasarnya kita beribadah. Kemudian bagaimana agar supaya kita berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, maka dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau orang tidak belajar tasawuf tidak tahu akhlak kepada Allah. Taunya hanya sholat dan lain sebagainya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kita berbicara tentang iman dulu. Salah satu keimanan itu adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Sudah bolak-balik saya jelaskan, ada Nabi, ada Rasul. Nabi jumlahnya 124.000, Rasul 313. Jadi dari 124.000 terpilih jadi Rasul 313. Kemudian dari 313 disebut namanya dalam Quran 25. Jadi bukan hanya 25 Nabi itu. Nabi dan Rasul 313. Yang para Nabi 124.000. Kemudian ini saja umat Islam sudah banyak yang tidak ngerti bedanya Nabi dan Rasul. Apa tugas para Nabi? Nabi adalah mereka yang dapat ilmu khusus dari Allah. Terutama tentang tauhid tingkat tinggi yang hanya cocok dan mampu dicerna oleh hati para nabi dan rasul. Kalau rasul bagaimana? Dari orang-orang yang dapat ilmu khusus ini dapat ilmu tambahan untuk disampaikan kepada masyarakat, yaitu ilmu syariah. Syariat yang sampai saat ini kita laksanakan. Itu rasul menyampaikan syariat. Nabi dia mempunyai ilmu khusus yang hanya dia dan Allah yang tahu tentang rahasia ketuhanan dan macam-macam. Dari ilmu yang khusus inilah ada dua macam. Ada yang hanya untuk dirinya, ada sebagian yang boleh disampaikan kepada sebagian umat Islam yang mampu mencerna. Kenapa? Kalau tidak mampu mencerna, percuma disampaikan. Siapa yang mampu mencerna itu? Yaitu para wali. Jadi yang ilmu ini ilmunya para wali, yang mana berasal dari lautan kenabian. Sampai di sini jelas para hadirin. Jadi para rasul jelas ilmunya ilmu syariat. Akan tetapi sebelum dia punya ilmu syariat, sudah dapat ilmu khusus yang langsung dari Allah tentang nubuwah. Tentang ilmu kenabian yang hanya untuk dia dan Allah. Yang lain tidak ada yang tahu dan tidak boleh disampaikan. Di antara ilmu nubuwah ini ada yang juga boleh disampaikan tapi ngelihat orangnya dulu. Jadi bagi mereka yang mampu dan memang
siap untuk diberi, maka boleh diberi pengetahuan yang khusus ini. Itulah yang dikenal dengan ilmu kewalian. Sehingga kalau para nabi itu punya mukjizat, kalau para wali punya karomah. Jadi ilmunya nabi namanya nubuwah. Ya. Ilmunya wali namanya al-wilayah. Sampai di sini dulu jelas para hadirin. Karena kalau tidak pelan-pelan ini bikin bingung. Rancu di masyarakat jarang sekali dijelaskan. Jadi ada an-nubuwah, ada ar-risalah dan al-wilayah. Ada an-nubuwah, ada ar-risalah, ada al-wilayah, ada al-ulama. Jadi ulama orang yang menguasai ilmu zahir. Hafal Quran, hadis dan tafsirnya dan macam-macam, ini tugasnya para ulama. Menyampaikan ini tugas ulama. Akan tetapi kalau sudah berbicara rahasia-rahasia, yang tahu hanya para wali. Sehingga ada orang mengira para wali itu nebak-nebak. Dan nebak itu sebenarnya berasal dari kata naba. Ya, naba. Apa naba? Kabar dari langit, kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi. Jadi orangnya namanya nabiyun. Ilmunya nabaun. Ya, kabar khusus dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mereka. Cuma kedengaran orang Jawa bukan naba menjadi nebak. Makanya nabi dianggap nebak atau wali juga dianggap tukang tebak. Makanya ketika zaman togel dulu sama porkas, ya, pokoknya orang yang gembel-gembel bisa nebak angka sudah wali katanya. Itu kan? Coba yang dulu pernah umurnya pada era 80-an kan ada judi porkas itu. Ya, jadi ada orang gembel tidak mandi 2 tahun, ditanya ternyata ngomong ngelantur, benar tebakannya. Oh, itu wali itu. Ya, apa bisa nebak? Bukan seperti itu. Jadi sudah ada definisi masing-masing. Jadi ada ilmu khusus dari Allah. Kalau wali, kita sekarang sedikit berbicara tentang wali, ya, yaitu ada dasarnya di Quran, bukan ngarang-ngarang. Karena ada umat Islam tidak percaya dengan kewalian. Para hadirin rahimakumullah, jelas di Quran tentang kriteria wali dan banyak ayatnya, terutama ayat yang di surat Yunus ayat 62 sampai 64, bolak-balik saya sampaikan karena ini ciri yang paling jelas tentang kewalian. Apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mereka tidak punya rasa takut dan juga tidak merasa sedih dengan semua fenomena yang ada. Sakit atau tidak, enak maupun tidak enak, bagi mereka sama. Kenapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kan sudah tahu rahasianya, maka dia tidak pening, tidak susah. Dari mana kok bisa begitu? Karena para aulia dapat khusus dari Allah, amanu alladzina amanu, karena keimanannya kepada Allah sudah sempurna. Wa kanu yattaqun, dan takwa kepada Allah. Ya, artinya melaksanakan ilmu itu, keyakinannya ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti pas kalau wali tidak sholat, ya itu tidak benar. Wali itu justru orang yang paling rajin sholatnya. Sebagai nabi, contohnya adalah nabi. Bagaimana nabi? Sepanjang hidupnya jadi imam sholat. Jadi Rasulullah sejak pertama kali dapat perintah sholat, Rasulullah jadi imam. Sehingga kalau mengklaim wali kemudian tidak mau sholat, ya wali juga, walinya setan. Itu. Walinya Allah, ya benar Islamnya. Amanu wa kanu yattaqun. Para aulia ini dapat busra, dapat berita gembira dari Allah.
Nah, berita gembira ini ilmu khusus untuk mereka. Para hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana kehidupan para aulia? Apakah sama saja langsungnya? Jadi perlu diketahui, kalau dalam kehidupan zahir, ya, ini harus ada struktur pemerintahan yang jelas agar supaya terjadi ketertiban di masyarakat. Jadi kita, kenapa kok ada presiden, wakilnya, dan seterusnya sampai RT RW? Tidak lain ini struktur agar supaya masyarakat itu teratur hidupnya. Sehingga ada pemerintahan yang harus punya power dan bisa ngatur semuanya. Jadi kehidupan zahir saja, kalau tidak ada orang yang berkuasa dan bisa ngatur, ini manusia saling bunuh satu sama lain. Apalagi yang terlibat orang yang punya kekuasaan, nah tambah karu-karuan. Ini dalam perkara zahir. Apalagi tentang batin. Maka dalam dunia batin ada strukturnya juga. Itu. Jadi strukturnya bagaimana? Ya, para aulia ini punya tatanan, punya struktur. Jadi ada aulia, ada wali yang dalam setiap zaman hanya satu adanya. Jadi di seluruh dunia satu orang, apa? Pimpinan semua wali yang ada di seluruh dunia. Nah, pimpinannya ini namanya Qutbul Aqtab, pemimpinnya para wali kutub. Jadi yang jadi pemimpin ini wali kutub namanya. Wali kutub ini banyak, di setiap daerah ada wali kutubnya. Sehingga kalau ada orang mengklaim, oh ini wali kutub, ya bisa jadi itu benar. Akan tetapi klaim-klaim begitu, ya tidak bisa liar langsung, pokoknya orang ngeklaim tidak ngerti masalah, langsung bisa diterima, tidak. Ya ada standarnya. Kenapa? Orang yang masuk pada Qutbaniyah ini adalah wali yang memang ditampakkan oleh Allah dengan kesolehannya, ditampakkan oleh Allah dengan kesetiaannya kepada ilmu zahir, yaitu syariah. Jadi mereka taat dengan syariat, sholat benar sholatnya, dan kelihatan bersama orang lain, bahkan jadi imam sholat. Ya. Jadi kalau masuk ke Qutbaniyah kayak gitu. Di setiap daerah ada. Ya, ada kutubnya di setiap daerah. Kemudian dari setiap daerah ini ngerucut ke atas lagi ada kutubnya juga yang lebih tinggi. Ya contohnya ya kalau di pemerintahan zahir ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur. Lah ini para dalam tatanan kewalian ini para kutub. Ya, dengan hierarkinya masing-masing. Artinya pemimpin aulia masing-masing daerah. Yang selanjutnya itu ada koordinator semua wali kutub yang ada di setiap zaman. Ya. Jadi kalau apa? Kalau di Indonesia koordinatornya adalah kalau gubernur Mendagri. Jadi Mendagri di bawah gubernur. Yang nantinya gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Siapa presiden Islam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bertugas zahir ada para ulama. Tapi yang bertugas di balik yang zahir ini ya, sehingga tercipta keamanan dan juga tersalur cahaya keimanan ke hati manusia, maka ada petugas batin yang orang tidak tahu, yaitu para walinya Allah, yang setiap malam mereka tidak bisa tidur dan tidak boleh tidur untuk memikirkan masyarakatnya, memikirkan umat Islam. Sehingga ibadah dan doa-doanya bukan untuk pribadi. Ibadah dan doa-doanya untuk kebaikan semua umat Islam yang lagi tidur nyenyak.
Makanya jadi wali itu aslinya tidak enak. Apa? Orang lain bisa tidur, wali tidak boleh tidur. Terutama bahkan tidur pun hatinya tidak boleh tidur. Harus yaqdhah terus. Itulah para aulia. Kemudian pemimpin para aulia yang jumlahnya satu, ya. Ya, kalau sekarang di tatanan negara ini mendagrinya itu dalam setiap zaman satu jumlahnya. Kalau meninggal diganti yang lain. Jadi namanya Qutbul Aqtab. Karena ini yang tertinggi kutubnya para kutub, maka ada tambahan Al-Qutbaniyatul Uzma. Ya. Wali yang tertinggi paling agung. Ada juga yang menyebut dengan Qutbul Ghaus. Jadi wali yang menjadi tumpuan manusia dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Jadi mereka menyampaikan aspirasi manusia yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Qutbul Ghaus. Kemudian karena dalam setiap zaman hanya satu, maka disebut juga Qutbuz Zaman. Ya, pemimpin wali tertinggi pada masing-masing zaman. Ya, ada yang nyebut Sahibul Waqti dan macam-macam sebutannya banyak. Kemudian pembantunya banyak juga. Jadi ada yang dikenal dengan Al-Afrad. Jadi ada yang juga dikenal dengan Al-Autad. Jadi jumlahnya hanya 4. Yang tinggal di 4 penjuru alam. Untuk apa? Menjaga stabilitas. Jadi rohani mereka untuk menjaga stabilitas rohani manusia. Itu. Ada al-hawariyun, ada ya seperti juga banyak nama yang pembantu-pembantunya, ada yang jumlahnya hanya 7. Ya. Jadi ada jumlahnya hanya 7. Ya. Yang 7 ini ingat, ada yang ingat? Kok lupa saya. Jadi ada yang jumlahnya hanya 7. Namanya Wali Abdal. Ya, Wali Abdal. Di mana dunia ini dibagi 7 area. Masing-masing area ada yang bertanggung jawab, yaitu Wali Abdal. Ada wali yang setiap hari muter dunia. Jumlahnya 41 orang. Muter berzikir. Kenapa? Mewakili yang tidur-tidur kayak kita itu. Jadi ada yang setiap hari siang malam muter kerjanya untuk mewakili kita berzikir. Sehingga kita yang tidak berzikir ini ya kebagian rahmat Allah karena zikir mereka. Jadi mereka adalah petugas-petugas rohani. Itulah. Jadi inilah diantaranya. Ya. Ini orang yang tidak percaya dengan penjelasan ini tidak kafir. Itu. Tapi orang yang tidak yakin dengan kenabian dan kerasulan kafir. Karena itu pokok dalam keimanan. Adapun penjelasan tentang bagaimana hierarki tugasnya para nabi dan rasul, kemudian siapa saja pembantu-pembantu mereka yang selanjutnya bertugas baik yang zahir maupun yang batin, ini adalah pengetahuan khusus yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Kemudian dari para aulia ini yang sudah jelas kesolehannya, mereka mendapatkan busyra, dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi para aulia Allah menjanjikan ngasih berita gembira untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Bagaimana busronya ini? Banyak macam-macamnya.
Di antaranya jaminan selamat dan husnul khatimah. Jadi salah satu jaminan yang memang ditunggu oleh semua orang adalah jaminan selamat dan husnul khatimah. Lah kita kalau ingin selamat, bagaimana? Ya ada orang yang hanya ikut ulama, tapi tidak ikut aulia. Ulama itu bisa menjelaskan, taklim, seperti malam ini kita taklim. Akan tetapi ilmu yang kita miliki belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tetap ini jalan untuk selamat. Untuk selamat harus tahu ilmunya. Akan tetapi ilmu semata tidak cukup kalau ingin aman. Gitu. Jadi ilmunya orang mencari penghasilan, ya cukup sekolah. Akan tetapi kalau hanya punya ilmu berusaha, ilmu berbisnis, tidak ikut perusahaan, itu tidak terjamin berhasil. Tapi kalau ikut perusahaan, lihat kalau yang perusahaannya perusahaan gede bayarannya. Kalau ikut perusahaan ecek-ecek, ya kecil bayarannya. Tapi orang yang ikut perusahaan, dijamin setiap bulan dapat bayaran. Kalau perusahaan gede bayarannya. Fasilitasnya pun juga macam-macam. Ada perusahaan yang bisa ngasih rumah, ngasih mobil, dan macam-macam. Gajinya sangat besar. Itu. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya bisa memberikan uang sekian juta per bulan. Sesuai dengan besarnya usaha itu. Demikian juga dari para aulia ini, ya. Mereka adalah petugas-petugas Allah untuk menyelamatkan makhluknya, terutama manusia. Orang yang mengikuti para aulia, jaminan Quran, lahumul busyra, para aulia dapat berita gembira dari Allah. Ya. Untuk kehidupan dunia, ya orang yang ikut para aulia, minimal pertama ibadahnya benar. Ibadahnya tergolong ibadah yang makbul. Kemudian kehidupannya diberi ketenangan. Kenapa? Ikut para aulia mesti diajari zikir. Dan zikir itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir itulah yang akan membuat jiwa kita akan tenang. Ya kalau ingin tenang, harus berzikir. Cuma kalau ingin istiqomah, Anda berzikir tiap hari, tapi tidak terikat dengan wali, Anda sulit mencapai istiqomah. Kenapa? Ya, mesti ngejar jumlah. Ya. Kalau sudah ngejar jumlah, pada suatu saat lelah. Ketika lelah tidak ngerjakan. Berbeda kalau Anda ikut dalam satu perusahaan, ngantuk tidak ngantuk, lelah tidak lelah, waktunya kerja masuk kantor. Demikian juga mengikuti aulia, Anda lelah atau tidak, waktunya zikir Anda pasti berzikir. Jadi itulah diantara cara kita kalau ingin selamat di dunia dan akhirat. Ya, ada yang kita harus punya ilmu dengan taklim. Yang kedua harus mengikuti tarbiyahnya para aulia. Ya, tarbiyahnya para aulia itulah yang dikenal dengan thariqatus sufiyah atau thariqah Muhammadiyah yang ada saat ini. Demikian para ikhwan rahimakumullah dan para muhibbin. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan pada waktunya kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti para walinya dan mendapatkan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sudah masuk waktu Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.